midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jidna bimislihi madada. Sungguh habislah lautan itu sebelum habis Sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 109. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita dituntun oleh Imam Al-Ghazali untuk mengenal lebih dekat tentang Tuhan kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha luas, luas ilmunya, luas kekayaannya, luas kekuasaannya. Luas ilmunya, seandainya ilmu yang Allah punya ditulis dan air laut itu dijadikan tinta, akan habis untuk menulis kalimat-kalimat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ilmu yang Allah berikan kepada umat manusia itu bagaikan setetes air di lautan. Padahal kita tahu, kalau kita lihat buku seorang dokter spesialis itu, bukunya kan banyak sekali. Itu baru spesialis anak, ada lagi spesialis gigi, bukunya beda lagi, ada lagi spesialis kandungan, beda lagi, ada lagi spesialis jantung, beda lagi. Itu baru masalah kesehatan manusia, belum lagi masalah penyakit hewan, hewan kucing, hewan anjing, hewan itu Pak Judawi, luar biasa. Itu baru setetes air di lautan gambaran. Nanti kalau kita berpikir lagi ilmu tentang pesawat, bagaimana pesawat yang bisa mengangkut 450 dengan pesawat yang hanya mengangkut 10 orang, tentu mesinnya beda. Itu baru pesawat. Belum lagi teknologi yang maju lagi, yang sekarang sedang ramai di Israel itu apa? Pesawat tempur. Nah itu butuh buku yang banyak ditulis. Itu kalau semua ditulis, air laut dijadikan tinta, berapa air yang dibutuhkan itu baru untuk manusia. Belum lagi yang Allah ketahui tentang alam ini, belum alamnya jin, belum alamnya setan, belum alamnya malaikat. Itu kalau semua ditulis, bagaimana jin itu makan, bagaimana jin itu bergotong royong. Jadi luar biasa. Maka Allah itu maha luas. Lalu di sini lebih banyak oleh Imam Al-Ghazali itu diambilkan beberapa hadis yang berkaitan dengan keluasan rahmat Allah dan keluasan ke maha pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Banyak hadis yang menerangkan keluasan rahmat Allah Azza wa Jalla, diantaranya berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ahtaqtum hatta tablugha khotoyakum anas samai summa tubtum latabawahu alaikum." Lau ahtaqtum hatta tablugha khotoyakum anas samai summa tubtum latabawahu alaikum. Yang artinya seandainya kamu berbuat kesalahan, berbuat dosa,
hingga kesalahan-kesalahan kamu itu setinggi awan di langit, kemudian kamu bertobat, niscaya Allah menerima tobat. Ini betapa luasnya Allah memberikan pintu pada hambanya yang melakukan perbuatan dosa, sehingga digambarkan setinggi awan di langit. Tapi keluasan rahmat Allah, keluasan pengampunan Allah itu tetap menerima kesalahan-kesalahan yang hamba lakukan. Beda dengan manusia. Kita sudah melakukan banyak perbuatan kebaikan, satu saat melakukan kesalahan sedikit, untuk minta maaf sulitnya bukan main. Bahkan wes pokoknya mbok dadi banyu ra gelem nyawuk, dadi godhong ra gelem nyowek, bahasa Jawa. Tapi Allah, walaupun toh ada hambanya sejak mudanya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, bahkan mabuk-mabukan, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan sampai merampok dan sebagainya, tapi selama dia itu masih hidup di dunia ini dan dia sadar lalu bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menerima tobatnya. Lalu ada hadis lagi yang kedua oleh Imam Al-Ghazali, ini ditulis di kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'an nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'al laili hatta tadlu as-samsu min maghribiha. Yang artinya sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada waktu malam supaya dia menerima tobat orang yang berbuat kejelekan pada waktu siang. Dia membentangkan tangannya pada waktu siang supaya dia menerima tobat orang yang berbuat kejelekan pada waktu malam, sehingga terbit matahari dari tempat terbenamnya. Ini luasnya rahmat Allah, luasnya pengampunan Allah. Jadi ketika siang hari Allah membentangkan tangannya, jadi ini kiasan, bukan tangan Allah punya tangan, bukan. Jadi untuk bisa menerima orang-orang yang melakukan perbuatan dosa di malam hari, dan pada malam hari Allah membentangkan tangannya untuk menerima tobatnya hamba-hambanya yang pada siang hari melakukan dosa. Lalu yang ketiga oleh Imam Ghazali, itu ada hadis lagi yang disampaikan. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha kataba kitaban qabla ayyahluqa khalqa bi alfai amin fi waraqatin mi waraqatil jannah summa wada'ahu alal arsi summa nadaya ya ummata Muhammad inna rahmati sabaqat hadabi a'taitukum qabla antas aluni wa ghafartu lakum qabla antas taghfiruni malakiyani minkum yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdi wa rasuli adkhaltuhul jannah. Yang artinya sesungguhnya Allah telah menuliskan suatu kitab 2000 tahun sebelum dia menciptakan makhluk, yaitu dalam sehelai daun dari dedaunan surga. Kemudian dia Allah meletakkan di atas arsy, lalu menyeru, wahai umat Muhammad, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Aku memberikan kepada kalian sebelum kalian memohon kepadaku, dan aku mengampuni kalian sebelum kalian memohon ampunan kepadaku.
Barang siapa di antara kalian bertemu denganku dalam keadaan dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hambaku dan utusanku, niscaya aku masukkan dia ke surga. Jadi ini hadis memberikan pemahaman pada kita bahwa rahmat Allah itu mendahului murkanya. Jadi Allah itu lebih berkasih sayang daripada kemarahannya. Ini pemahaman kita ketika seorang ayah melihat anaknya melakukan kesalahan-kesalahan, maka seorang ayah itu lebih mendahulukan kasih sayangnya daripada kemarahannya. Kalau toh seorang ayah itu marah bukan karena emosinya Pak Pardi, tapi karena kasih sayang. Jadi ada anak panjat pohon mangga. Seorang ayah yang berkasih sayang mesti berpikir, ini kalau jatuh kasihan. Tapi anak itu sebenarnya jangan naik, turun. Tapi anak itu tidak mau turun. Apa yang dilakukan seorang ayah? Sebagai seorang ayah yang berkasih sayang, ambil kayu. Karena apa? Dengan dipentungnya anak ini tahu turun, tapi pentungnya ayah itu bukan karena murka, tapi karena kasih sayang. Jadi kadang-kadang kita apa yang Allah lakukan pada diri kita itu seolah-olah dimarahi Allah, tapi bukan. Jadi kalau Pak Pardi itu berhari-hari tidak pernah jamaah ke masjid, lalu kasih sayang Allah pada Pak Pardi diberi sakit. Nah, dengan sakit itu biar Pak Pardi sadar, loh ternyata lebih enak ke masjid pada waktu sehat daripada sakit di rumah sakit. Akhirnya setelah sadar punya nadar, nanti kalau saya sakit dari sembuh ini saya akan datang jamaah ke masjid. Nah ini akhirnya Pak Pardi jadi rajin ke masjid dan bisa masuk surga. Itu kasih sayang Allah. Ini yang pertama. Jadi sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Lalu Allah memberikan kalian sebelum kalian memohon. Berapa banyak yang kita tidak pernah minta pada Allah, tapi Allah memberi pada kita. Pak Judawi ya, Pak Judawi pernah minta giginya tidak sakit, kan tidak pernah. Tapi Allah beri gigi ini tidak sakit. Pak Judawi mungkin juga tidak pernah minta agar perutnya aman dari sakit lambung, tapi Allah beri kesehatan kita. Jadi banyak anugerah-anugerah Allah yang kita tidak pernah meminta, tapi Allah berikan kepada kita. Lalu yang terakhir, Allah mengampuni kesalahan kita, dosa-dosa kita sebelum kita mohon ampun. Karena media pengampunan Allah itu banyak sekali. Orang melakukan sholat tanpa kita mohon ampun, secara otomatis dosa yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu. Orang yang melakukan puasa Ramadan tanpa kita mohon ampun pada Allah Subhanahu, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Sehingga ketika bulan Ramadan itu datang, setan itu mengadakan rapat besar. Wah, gimana ini? Kita selama 1 tahun menggoda manusia, tapi dengan adanya puasa Ramadan, dosa yang selama kita goda 1 tahun itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pendapat kamu agar orang ini bisa lupa akan
anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika malam Idul Fitri itu setan tidak kurang jalan. Mestinya pada malam Idul Fitri itu kan kita dianjurkan agar memperbanyak takbiran. Tapi kepandaian setan itu di malam takbiran, setan menggoda manusia untuk lupa bahwa malam itu adalah malam anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sukses Idul Fitri kembali pada fitrah, seolah-olah kita tidak punya dosa. Tapi manusia tidak takbiran, malah takbir keliling, lalu bawa mercon, lalu ada yang sampai mabuk-mabuk. Takbiran, memang takbiran, tapi yang dibaca bukan takbiran, tapi itu hawa nafsu. Kadang-kadang dilombakan, lalu terjadi bentrokan, malah dogelut. Nah, atau mungkin uang yang mestinya untuk membantu fakir miskin, karena digoda oleh setan, saking gembiranya beli mercon sampai berjuta-juta. Bayangkan itu kalau Idul Fitri itu mercon yang dibuat hura-hura itu jutaan orang, Pak Judawi ya. Nah ini godaan setan. Mestinya tidak perlu mercon itu, manfaatnya apa? Bahkan kalau Gus Imam itu kan bingung, nyumet mercon itu tujuannya kan biar didengar suaranya, tapi kenyataannya pada waktu nurut kan ya ini apa ini? Lalu yang didengar apanya? Jadi itulah pandainya setan untuk jadi perlu evaluasi. Yang terakhir ini ada hadis Rasulullah SAW bersabda, annahu dakhala ala nabi sallallahu alaihi wasallam fawajadahu yabki faqala ma yabkika ya Rasulullah, qala sallallahu alaihi wasallam ja'ani Jibril alaihi salam wa qala li inna Allaha ta'ala yastahyi ayu adiba ahadan qad saba fil islami fa kaifa la yastahyi man saba fil islam ayya siyallaha ta'ala, yang artinya sesungguhnya dia Umar bin Khattab telah menghadap Rasulullah SAW, menemukan Rasulullah, beliau sedang menangis. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan Anda menangis? Beliau bersabda, Jibril alaihissalam telah datang kepadaku dan berkata, sesungguhnya Allah malu menyiksa seorang yang telah beruban dalam keadaan Islam, maka bagaimana seseorang yang beruban dalam keadaan Islam tidak merasa malu berbuat dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis ini memberikan pemahaman kita, hendaknya kita jangan sampai menjadikan Rasulullah itu menangis, karena ketika seorang yang beriman itu sudah beruban, berarti sudah tua, lalu dia masih belum sholat, masih belum puasa, itu Rasulullah menangis. Sebenarnya Allah itu malu menyiksa orang yang beruban yang sudah tua. Tapi mestinya kita sebagai orang yang sudah tua itu malu kalau kita sudah tua itu tidak tambah rajin. Karena kita semakin dekat ketemu dengan Allah, Pak Pardi. Kalau dulunya masih muda, jarang ke masjid, maka setelah tua hendaknya kan Allah sudah membuka lebar-lebar. Tidak setiap orang diberi usia panjang, Pak Pardi. Jadi kalau Pak Pardi sudah pensiun ini waktu tambahan. Yang dulunya sibuk kerja sekarang sudah tidak bekerja. Yang dulunya ngurusi anak-anak sudah
mengurus sendiri. Jadi waktu yang sisa ini mestinya kita gunakan untuk lebih dekat, kapan Asmaul Husna dibaca berkali-kali dalam rangka biar Rasulullah itu tidak menangis. Orang hambaku yang sudah tua-tua ternyata bisa memanfaatkan waktu sehingga saya tidak menangis lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu awalnya waktu dari kita ke kepada satu untuk menjalankan kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.